السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk mendatangi majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan salah satu di antara dasar-dasar agama yang harus diketahui oleh seorang muslim, atau salah satu dari 3 dasar agama yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal Tuhannya. Sekarang kita akan memasuki yang kedua, yaitu wadinahu, dan mengenal agamanya. Ini dasar yang kedua. Apa kata Syekh di sini? Ay ma'rifatul asl ats-tsani wa huwa dinuhu alladhi kallafa Allahu bihi wa ma tadammanahu min al-hikmati war-rahmati wa masalihil khalq. Mengenal agamanya, agama Allah, yaitu agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam, atau agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka itu artinya selain agama Islam, maka itu bukanlah agama yang diridhai oleh Allah. Apapun namanya, apakah dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Maka apabila seorang muslim menyadari hal ini dan menyadari bahwa dia berpegang atau dia berada di agama yang paling benar, agama yang diridhai oleh Allah, maka
ini mendorongnya untuk berterima kasih kepada Allah. Ya, Allah telah memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Bayangkan ayyuhal ikhwah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk menjadi seorang muslim, maka pasti kita akan menjadi salah seorang yang berpegang dengan agama yang batil yang tidak diridhai oleh Allah. Imma Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau agama-agama yang lainnya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, maka setelah Allah memilih kita untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang berpegang dengan agama yang benar, jangan disia-siakan anugerah Allah ini, jangan disia-siakan nikmat Allah ini, ya, karena bisa jadi sebagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala juga bisa mencabutnya kapan saja. Ya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang telah dicabut oleh Allah darinya nikmat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah yaitu mempelajari agamanya ini dengan benar, mempelajari akidahnya, mempelajari ibadahnya, mempelajari akhlaknya. Ya, namun sangat disayangkan ayolah ikhwah, betapa banyaknya kaum muslimin, betapa banyaknya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang atau berpegang dengan agama yang benar, agama yang hak ini, namun dia tidak mempelajari agama Islam yang hak ini. Akibatnya apa? Akibatnya namanya seorang muslim, namanya Muhammad atau namanya Abdullah, agamanya agama Islam, namun perilakunya, perbuatannya sama seperti orang-orang non-muslim. Bicaranya, caranya berpakaian, caranya berlaku, akhlaknya, akidahnya sama seperti orang-orang yang non-muslim, wal'iyadu billah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, kemudian ikhwani fid din, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka falan yuqbala minhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Ya. Jadi syarat yang pertama agar amal ibadah seseorang itu diterima, kebaikan-kebaikan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah dia beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, apapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Wa ma tadammanahu minal hikmah," dan apa yang terkandung di dalamnya dari hikmah-hikmah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terkandung di dalamnya hikmah yang sangat besar. Ya, bagaimana tidak? Islam adalah agama yang paling benar, agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti segala sesuatu di dalam agama yang hak ini semuanya ada hikmahnya. Kemudian warahmah, ya, terkandung di dalamnya rahmah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu, mewajibkan kepada kita puasa, zakat, haji, umrah dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud untuk melelahkan kita, tapi justru Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat ini, ya, ingin merahmati kita. Apabila kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan pahala dan kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apabila kita tidak mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan menjadi seperti binatang.
kehidupan kita seperti binatang. Meskipun kita pintar, kita cerdas, kita giat, kita ulet, kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, maka tidak ubahnya kita akan menjadi seperti binatang, wal'iyadzubillah. Kemudian wa masalihil khalq, dan agama Islam ini terdapat di dalamnya semua kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Wa dar'ul mafasidi anha, dan agama Islam menjauhkan segala kejelekan-kejelekan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti terkandung di dalamnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah, itu pasti terkandung di dalamnya kejelekan di dunia dan di akhirat. Lihat ayolah ikhwah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan babi. Ya, coba lihat di agama-agama yang lainnya. Begitu rakus mereka memakan babi ini. Ternyata setelah diteliti, ternyata babi itu terkandung di dalamnya berbagai macam penyakit. Ya, dan salah satu yang sangat jelek adalah babi tidak punya rasa cemburu. Ya, apabila seseorang senang makan babi, maka sifat babi itu akan berpindah kepadanya sehingga hilang cemburunya. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Ya, lihat saja ya orang-orang yang suka makan babi, hilang rasa cemburunya. Istrinya dipegang sama orang, istrinya dicium sama orang, dia biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Ya, orang muslim ketika dia melihat istrinya berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia pasti cemburu, pasti dia marah. Ya, jadi di dalam Islam apa saja dilarang oleh Allah, pasti ada kejelekannya di dunia dan di akhirat. Ya, Allah melarang kita makan riba, uang riba. Ya, karena terdapat kejelekan-kejelekan yang begitu banyak di dalamnya. Ini yang harus kita yakini ya ikhwah. Ya, ketika seorang muslim, ketika dia akan diperintah untuk salat, dia yakin di dalam perintah salat ini ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk saya. Dilarang dia makan uang riba karena di dalamnya terkandung kejelekan-kejelekan yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dinul Islam man ta'ammalahu haqqat ta'ammul ta'ammulan mabniyan 'ala al-kitab was sunnah arafa annahu dinul haqq. Dan agama Islam ini apabila kita memperhatikannya dengan secara cermat, memperhatikannya, menelitinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka arafa annahu dinal haqq, maka dia akan mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang hak. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya pakar-pakar orang kafir ini yang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara meneliti Al-Quran. Ya, gara-gara mendapatkan tafsiran Al-Quran. Pernah seorang ahli kandungan dari Thailand, dia membaca tentang terjemahan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia dari nutfah, air mani, kemudian alaqah, kemudian darah, kemudian mudghah dan seterusnya. Lalu dia berpikir, dari mana Muhammad nabinya orang Islam ini mengetahui hal yang seperti ini? Apakah dia punya mikroskop yang canggih sehingga dia dapat mengetahuinya? Sementara hal ini kan baru-baru saja diketahui. Sementara Rasulullah SAW, ya, kitab yang turun kepadanya 1400 tahun yang lalu sudah menyebutkan hal ini. Ya, maka dia meyakini bahwa dia ini adalah nabi yang hak, nabi yang benar. Langsung dia masuk Islam. Setelah itu tidak tahu bagaimana kabar beritanya. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila ada lalat yang jatuh ke minuman kita, diapakan dia? Dicelupkan. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada penyakit. Di sayapnya satu lagi ada penawarnya. Ya.
Salah seorang untuk mendapatkan gelar doktoral, dia meneliti, disuruh teliti Islam. Apa yang saya teliti dalam Islam ini? Lalu dia mendengarkan hadis ini. Masa sih ada? Masa dia benar ini? Ditelitilah dia ini, ternyata benar. Ya, salah satu sayapnya lalat ini ada penyakitnya, penawarnya penyakit itu ada di sayapnya yang satu lagi. Dari mana dia tahu Muhammad ini? Ya, sementara kita ini baru saja kita menelitinya, sementara dia 1400 tahun yang lalu sudah mengetahuinya. Ya, di zaman itu tidak ada peralatan-peralatan yang canggih untuk mengetahui hal yang seperti ini. Maka dia meyakini bahwa ini bukanlah ucapan manusia, karena pengetahuan manusia pada saat itu adalah sangat terbatas. Maka ini pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia masuk Islam. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dan banyak sekali orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, Buddha yang masuk Islam ya karena mempelajari Al-Qur'an. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa Al-Qur'an ini bukanlah ucapan Muhammad, tapi dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa annahu ad-dinu alladhi la taqumu masalihul khalqi illa bihi. Dan Islam satu-satunya agama yang tidak mungkin kemaslahatan manusia-manusia ini akan menjadi baik kecuali dengan agama Islam ini. Coba lihat ayo ikhwah, di dalam agama Islam orang yang membunuh orang lain diqisas. Ya, kenapa? Karena satu-satunya hukum yang bisa membuat orang itu jera kecuali qisas ini. Ya, supaya dia tidak membunuh semua maunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian. Qisas kok dikatakan ada kehidupan? Iya, dalam qisas itu ada kehidupan. Ya, ketika ada orang yang ingin membunuh orang lain, tapi dia ingat bahwa apabila saya membunuhnya nanti saya dibunuh. Akhirnya nggak jadi dia bunuh orang itu, maka hiduplah dia orang itu. Coba lihat ayo ikhwah, ketika hukum Islam itu tidak ada, subhanallah sana sini terjadi pembunuhan. Gara-gara hal yang kecil, kalah mencatur, dibunuh temannya. Gara-gara kalah mencatur, dibunuh temannya. Bukan hanya sekedar dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong, kepalanya dibuang di sana, kakinya dibuang di sana, tidak ada sekali harganya manusia. Ya, tapi kalau di negara yang agama Islam itu diterapkan, aman jadinya. Ya, lihat bagaimana orang-orang mencuri di siang bolong, mereka mencuri. Masuk penjara sebulan, 2 bulan atau setahun 2 tahun, keluar lagi dia mencuri. Coba di negara yang apa? Apabila dia mencuri dipotong tangannya, bagaimana dia akan mencuri? Ya, orang yang berzina direjam sehingga tidak ada perzinahan. Tapi kalau sudah hukum Allah ini ditiadakan, masya Allah, sana sini terjadi perzinahan, sehingga kita tidak tahu ini anaknya siapa. Ya, orang ini mana bapaknya, anak ini mana bapaknya. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, sehingga nasab orang dan keturunan orang menjadi rusak. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah. Namun ada usaha-usaha untuk melemahkan kaum muslimin. Bagaimana cara melemahkan kaum muslimin ini? Jauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, halangi mereka, jangan sampai mereka berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau mereka tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ini, mereka akan kuat, mereka akan jaya. Sehingga selalu diusahakan agar kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka berhasil dalam hal ini. Sehingga banyak generasi-generasi muda kita yang pintar menyanyi namun tidak pintar baca Al-Quran. Ya, yang tahu nama pemain sepak bola, tahu nama artis, tahu nama ini, namun kalau kita tanya siapa khulafa yang 4 itu, dia tidak tahu. Ya, beginilah generasi kita.
Bayangkan ayo ikhwah, kalau kita sudah meninggal dunia nanti, semua kita meninggal dunia, lalu mereka yang menggantikan kita. Bagaimana jadinya kalau yang menggantikan kita itu adalah orang-orang yang namanya khulafanya saja dia tidak tahu. Ayatul Kursi saja dia tidak hafal. Kalau disuruh nyanyi dia hafal, pintar dia nyanyi. Tapi baca Ayatul Kursi, ayat-ayat yang pendek dia tidak tahu. La ilaha illallah. Ya. Bagaimana besar musibahnya nanti. Kemudian wala yanbaghi an naqisal Islam bima alaihi al-muslimun al-yawm. Tidak boleh, ya, tidak boleh kita mengukur Islam dengan orang-orang Islam di zaman sekarang ini. Orang sekarang namanya saja Islam. Siapa nama bapakmu? Haji Muhammad. Kamu siapa namamu? Haji Ismail. Papukmu siapa? Haji ini, haji ini, terus semuanya haji. Namun Islam dia tidak tahu. Dia berhaji, dia umrah, dia puasa, dia salat berjamaah, tetap dia salat berjamaah. Namun dia tidak tahu Islam, punya semangat Islam namun dia tidak tahu Islam. Apa itu Islam? Ya. Jadi kata Syekh, tidak boleh kita mengukur Islam yang hak itu dengan orang-orang muslimin di zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Fa innal muslimina qad farratu fi asya'a katsirah. Karena orang-orang Islam di zaman sekarang ini mereka telah mengabaikan, melalaikan ajaran Islam yang sangat-sangat banyak. Ya. Bukti yang paling nyata ayoul ikhwah, ya, betapa banyaknya kaum muslimin yang sejak kecil dia salat sampai dia tua, sampai dia mati, namun dia tidak tahu arti wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard. Sampai dia mati dia tidak tahu. Ya, nasallallahu salam al-afi. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Ketika pasukan kaum muslimin berperang melawan pasukan Romawi, Raja Romawi ini dia heran. Kenapa pasukannya Muhammad ini kok berani-berani sekali? Tidak ada takutnya sama sekali dengan kematian. Maka dia perintahkan kepada pasukannya, kalau ada sahabat-sahabatnya Muhammad, orang-orang yang masuk Islam terdahulu tertangkap, bawa kemari. Benar, tertangkap Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat yang awal masuk Islam. Lalu ditawarkan kepadanya, bagaimana kalau kamu tinggalkan agama Muhammad dan ikut agamaku, dan kita akan membagi wilayah ini, kekuasaan saya ini sama-sama setengah, 50-50. Kalau kamu tinggalkan agamamu, masuk ke agama saya, ya, kekuasaan saya ini kita bagi menjadi sama-sama setengah. Apa katanya? Demi Allah, seandainya kekuasaanmu dan kekuasaannya semua orang yang non Arab dan kekuasaannya orang Arab engkau berikan kepadaku agar aku meninggalkan agamaku, aku tidak akan mau melakukannya. Ya, meskipun bukan hanya kekuasaanmu dan kekuasaan non Arab yang lainnya, dan kekuasaan orang Arab juga jika engkau berikan kepadaku agar aku tinggalkan agamaku, tidak mungkin aku akan lakukan. Kalau orang sekarang, ya, 10 bungkus Indomie dijual agamanya, ya, sesak semen dijual agamanya, ya, sarung baju dijual agamanya. Ini kekuasaannya Raja Romawi akan diberikan kepadanya, dia tolak. Lalu apa katanya? Kalau gitu saya bunuh kamu. Silahkan bunuh. Ya. Lalu diikat tangannya, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat. Lalu dia perintahkan kepada penembak jitunya, panah dia di dekat kakinya. Tak, dipanah dia. Sama sekali dia tidak gentar. Dipanah lagi di dekat tangannya, juga tidak gentar. Di dekat pahanya juga dia tidak gentar. Turunkan dia, lepas dia. Lalu didatangkan apa?
panci yang sangat besar yang isinya adalah apa? Minyak, kemudian dinyalakan api yang sangat besar sehingga minyak ini mendidih. Bangkal dia minyak ini, saking besarnya apinya ini. Didatangkan beberapa tawanan-tawanan kaum muslimin yang berada di penjara, dilempar satu persatu ke dalam penggorengan atau panci yang besar ini. Begitu dia tenggelam, naik, dia terapung, dia sudah sudah matang. Ya. Neteslah air matanya. Bagaimana? Mau kamu tinggalkan agamamu? Tidak mau. Lalu seorang tentara mengatakan, wahai raja, saya melihat dia meneteskan air mata. Oh, mungkin sudah gentar dia ini. Panggil dia. Ya, bagaimana? Mau kamu tinggalkan agamamu? Tidak mau. Lalu kenapa kamu menangis? Kenapa kamu meneteskan air mata? Iya, saya teteskan air mata karena sebentar lagi engkau akan lempar saya ke dalam minyak ini, kemudian saya mati. Sementara saya kepingin punya nyawa sejumlah rambut saya ini, supaya satu persatu saya rasakan kesakitannya. Lalu saya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, saya tidak mau tersiksa satu kali. Saya mau tersiksa dengan sejumlah rambut yang ada di kepala saya ini. Jadi bukannya gentar, justru malah semakin semakin berani dia. Akhirnya ditawarkan dia tawaran yang terakhir. Kalau gitu, mau enggak kamu cium kepala saya dan aku lepaskan engkau? Tidak mau. Lalu apa maumu? Saya cium kepalamu dan engkau merdekakan semua, bebaskan semua tawanan kaum muslimin. Iya sudah kalau gitu. Dicium kepalanya, kemudian dibebaskan semua tawanan kaum muslimin ini. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu diceritakan cerita ini, Umar mengatakan hak atas setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah ini. Dan saya akan memulai. Jadi maksudnya ya ikhwah, orang yang mengetahui, yang mengenal Islam ini tidak mungkin dia akan gantikan Islam dengan apa? Dengan agama-agama atau ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang lainnya. Ya. Karena banyaknya orang Islam namanya muslim namun perilakunya, akhlaknya, akidahnya tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya. Fa innal muslimuna qad farratu fi asya'a katsirah. Kaum muslimin telah mengabaikan, melalaikan banyak sekali dari syariat Islam ini. Wartakabu mahadhir 'azimah. Dan mereka telah melakukan larangan-larangan yang sangat besar yang dilarang di dalam agama Islam. Banyak di antara kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Banyak di antara kaum muslimin yang melakukan bid'ah dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, dan mereka mengira mereka ini masih berada di dalam agama Islam, sementara mereka telah keluar dari agama Islam dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Hatta ka'anna al-'aisha bainahum fi ba'd al-bilad al-islamiyah ya'ishu fi jawin ghairi islami. Sehingga seorang muslim apabila dia tinggal di salah satu negara Islam, ya, dia seolah-olah berada di negara yang non-Islam. Jangan jauh-jauh hayul ikhwah. Coba lihat anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang, coba lihat bagaimana rambutnya itu. Macam-macam potongan rambutnya. Seolah-olah dia apa? Orang barat atau orang kafir. Ya, coba lihat wanita-wanita di zaman sekarang. Masya Allah, luar biasa. Ya, jilbabnya kecil, hanya pakai jilbab untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Namun setelah itu ke bawah semuanya adalah apa? Yang non muslim. Na'udzubillah. Ya, jadi namanya saja namanya Islam, namun kelakuannya jauh dari Islam. Wad-dinul Islami bihamdillah mutadamminun li jami'il masalih hatta allati tadammanatha al-adyan as-sabiqah. Alhamdulillah, kata Syekh, agama kita, agama Islam ini terkandung di dalamnya semua kebaikan-kebaikan yang ada di agama-agama yang lainnya.
Apa saja antum sebutkan kebaikan-kebaikan yang ada di agama yang lainnya? Apakah itu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha? Semua kebaikan-kebaikan yang ada di agama-agama itu pasti ada di dalam agama Islam. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh sahabat, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah diterangkan kepada kalian. Semuanya sudah diterangkan. Ya, tidak ada yang mendekatkan kita kepada surga melainkan telah didekatkan. Tidak ada sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka melainkan telah dijelaskan juga. Semua sudah dijelaskan di dalam agama kita ini. Sehingga kita tidak butuh lagi untuk mencari kebenaran di agama yang lainnya, karena agama kita ini sudah sempurna. Kalau agama kita ini disempurnakan oleh Allah, itu berarti agama-agama yang lain tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa lemahnya akalnya seseorang. Saya ulangi lagi. Betapa lemahnya akalnya seseorang yang dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang sempurna, lalu dia mencari kebaikan-kebaikan di agama yang tidak disempurnakan oleh Allah. Ya, kan ini orang yang sangat lemah akalnya. Ya, mengikuti ajaran ini, cara dari agama ini, la ilaha illallah. Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Alhamdulillah. Agama Islam ini adalah agama yang cocok untuk setiap manusia di setiap masa. Jadi dahulu ayolah ikhwah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, Nabi Ibrahim syariatnya untuk kaumnya saja, tidak bisa untuk kaum yang lainnya. Begitu juga Musa alaihissalam, ya, syariatnya untuk kaumnya, tidak bisa untuk kaum yang lainnya. Demikian juga Isa alaihissalam. Adapun syariat Nabi Muhammad ini cocok untuk semua manusia. Ya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, sangat cocok, ya, untuk menjalankan syariat Islam ini. Bahkan bukan hanya manusia, jin pun cocok untuk menjalankan agama Islam ini. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada surah namanya surah apa? Suratul Jin. Ya, nah, karena dia cocok untuk semua ummah, maka agama Islam ini disempurnakan oleh Allah. Ya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap umat itu cocok untuk menjalankan agama Islam. Bahkan Isa alaihissalam apabila dia turun di akhir zaman nanti, dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad, dia tidak akan membawa syariat baru. Karena syariat ini sudah disempurnakan oleh Allah. Kalau ada syariat yang baru berarti dia belum sempurna. Ya. Kemudian wa ma'na kaunuhu salihan likulli zamanin wa makan anna at-tamassuka bihi la yunafi masalih al-ummah fi ayyi zamanin wa makanin wa ummah. Jadi Islam ini orang Cina cocok menjalankan Islam, orang Jepang juga cocok menjalankan Islam. Ya, orang di Amerika, orang di Afrika, orang di Ethiopia, orang di Australia, orang di Antartika cocok dia menjalankan Islam. Ya, karena agama Islam ini adalah agama yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitabnya adalah kitab yang membenarkan semua kitab-kitab yang sebelumnya. La ilaha illallah. Jadi lihat aja bagaimana hebatnya agama Islam ini. Ya, kitabnya ini adalah kitab yang paling benar. Semua yang kebenaran yang ada di kitab-kitab yang sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Bahkan apa yang dinyatakan Al-Quran itu benar, maka itu benar. Kalau Al-Quran menyatakan salah, maka dia salah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan benar. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran ini
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, wa muhaiminan alaihi, dan menghukuminya. Maksudnya apa yang ada di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, kalau dibenarkan oleh Al-Quran maka itu benar. Kalau tidak dibenarkan oleh Al-Quran maka itu tidak benar. Ya, maka itu berarti Al-Quran ini adalah kitab yang luar biasa hebatnya, ya, sehingga dia yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, kitab-kitab yang sebelumnya itu isinya syariat-syariat, syariat Musa, syariat Isa, syariat Ibrahim. Nah, itu semuanya dibenarkan oleh apa? Oleh Al-Quran. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dan di dalam Al-Quran terdapat semua yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 89. Dalam surah An-Nahl, antum perhatikan baik-baik ayat ini ayolah ikhwah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita butuhkan di dunia dan apa yang kita butuhkan di akhirat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Allah berfirman, wa nazzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Apa artinya ayat ini ayolah ikhwah? Artinya adalah wa nazzala 'alaikal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Alkitab, menurunkan kepadamu ya Muhammad. Alkitab yang dimaksud di Alkitab di sini adalah apa? Al-Quran. Bagaimana? Nah, perhatikan sekarang ayolah ikhwah. Tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai' artinya di dalamnya terdapat keterangan bagi segala-galanya. Akidah yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran. Ibadah, tata cara beribadah, semua ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga akhlak, segala yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi SAW. Maka dengan demikian tidak ada nanti alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, kenapa anakmu begini? Oh, saya tidak tahu. Tidak ada kata tidak tahu. Ya, kenapa sampai kamu tua belum kamu tahu akidah yang benar? Tidak pernah diajarkan saya. Tidak ada istilah seperti itu. Kenapa sampai kamu tua, sampai kamu mati, kamu tidak lancar baca Quran? Oh, tidak ada guru ngaji di desa saya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Quran, semua kebutuhan-kebutuhan kita ada di dalam Al-Quran, lalu kita tidak mempelajarinya, maka celakalah kita. Ya, apa alasan seseorang nanti mengatakan saya tidak tahu? Ya, petani harus dia punya ilmu tentang pertanian, pedagang harus dia punya ilmu tentang berdagang, orang yang di kantor harus dia punya ilmu tentang perkantoran. Ya, pekerja harus dia punya ilmu tentang pekerjaan yang dia kerjakan, dan semua manusia. Seorang ayah dia harus punya ilmu bagaimana caranya dia jadi ayah. Seorang istri harus dia punya ilmu bagaimana dia menjadi istri. Seorang anak harus dia punya ilmu juga bagaimana dia menjadi anak yang baik. Semua harus punya ilmu. Ya, jadi tidak ada alasan nanti bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu, karena Allah menjelaskan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan, sebagai keterangan likulli syai', bagi segala sesuatu yang kalian butuhkan. Kamu butuh, kok kamu tidak cari? Ya, kamu rela hidup dalam kejahilan, mati di dalam kejahilan daripada kamu susah-susah mencari.
Ya, itu artinya kamu lebih suka masuk ke neraka daripada kamu lelah di dunia untuk mencari kebenaran. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, lalu setelah itu apa kata Rasul, apa kata Allah? Wahudan. Ya, dan Al-Qur'an ini terdapat di dalamnya huda, petunjuk, ilmu-ilmu yang mengantar kita kepada surga ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu untuk kita selamat dari neraka ada di dalam Al-Qur'an. Maka siapa-siapa yang mau selamat, yang mau masuk surga dan selamat dari neraka, harus dia pelajari Al-Quran. Kalau dia tidak mempelajari Al-Quran, maka itu berarti dia tidak mau masuk surga dan dia tidak mau selamat dari neraka. Ya, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Al-Quran ini merupakan rahmah. Kenapa? Karena petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya dan pahala-pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana mulianya seorang muslim. Ya, bagaimana besarnya kebaikan yang didapati oleh seorang muslim apabila dia mempelajari Islam ini dengan benar. Ya. Kemudian kata Syekh, fadinul Islam ya'muru bikulli amalin salih. Agama Islam ini mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan semua amal-amal yang saleh, yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha 'an kulli 'amalin sayyi, dan melarang dari semua perbuatan-perbuatan yang keji, yang jelek. Fa huwa ya'muru bi kulli khuluqin fadilin. Islam mengajar kepada akhlak-akhlak yang mulia. Kalau banyak orang-orang Islam yang kurang ajar, yang akhlaknya tidak baik, maka itu menandakan bahwa dia tidak pernah mempelajari Islam. Seorang suami yang tidak baik akhlaknya kepada istrinya, maka dia tidak pernah mempelajari apa itu Islam. Istri yang tidak baik terhadap suaminya, itu menandakan bahwa dia tidak pernah mempelajari Islam. Ya, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu menandakan bahwa dia tidak pernah mempelajari Islam. Pedagang, petani yang tidak jujur, pegawai yang tidak jujur, maka itu dia tidak pernah mempelajari Islam. Karena Islam agama yang mengajarkan segala kebaikan dan mencegah dari segala kejelekan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.